kita lagi berada di tepi jalan dan itu tuh malam hari, terus tiba-tiba ada kendaraan mobil datang ke kita dan menyorot lampu. Nah, kita tuh akan melihat satu titik cahaya. Tapi ketika mobilnya makin dekat, kok kita kayak ngelihat ada dua lampu cahaya ya? Nah, ternyata itu tuh lampu dari kanan mobil dan dari kiri mobil. Kenapa yang awalnya lampu cahaya, tiba-tiba ketika mobilnya deket jadi dua cahaya ya? Nah, itu tuh bukan karena mata kita yang buram guys, tapi karena cara kerja mata kita tuh sama seperti mikroskop dan teleskop, dimana cara kerja mereka itu tuh mempunyai batas kemampuan untuk membedakan dua sumber cahaya yang sangat dekat. Nah, hal inilah yang disebut dengan resolving power. Resolving power atau daya pengurai adalah kemampuan suatu sistem optik untuk memisahkan atau mengidentifikasi detail yang sangat dekat satu sama lain dalam suatu objek atau gambar. Kalau misalkan dua titik sangat dekat dan cahayanya tumpang tindih, maka sistem optik kita bisa bingung. Dia menganggap dua titik itu menjadi satu. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, maka dia bisa resolve atau terpisah. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara optika geometris dan optika gelombang. Yang pertama adalah optika geometris. Optika geometris pendekatannya itu sama seperti kita mempelajari cermin, lensa, dan sinar-sinar cahaya yang merambat seperti garis lurus atau digambarkan seperti garis lurus. Nah, pada pendekatan optika geometris ini, cahaya dianggap sebagai partikel yang akan merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan. Nah, pada optika geometris sendiri ini, fokus kita itu tertuju pada hukum Snellius dan hukum Fermat, yang mana cahaya memilih jalur yang tercepat. Nah, pendekatan geometris ini ada batasnya. Apa sih batasnya? Batasnya itu, misalkan kita mempunyai dua titik objek. Nah, dua titik objek ini jaraknya sangat dekat. Maka berdasarkan optika geometris ini tetap akan mengatakan, ya udah, ini titiknya ada dua. Tuh, tapi kan kalau misalkan dari sudut pandang mata manusia itu nggak kelihatan. Nah, disinilah optika gelombang turun tangan. Kenapa? Karena pada optika gelombang cahaya dianggap sebagai gelombang, yang berarti dia bisa mengalami infraksi, difraksi, dan fase. Nah, ini tuh penting banget untuk ngebahas dua objek titik tadi yang jaraknya sangat dekat, kenapa bisa kelihatan blur atau bahkan bayangan. Jadi, untuk membahas resolving power pada optika ini, kita harus masuk pada pendekatan optika gelombang. Kenapa? Karena jika kita menggunakan optika geometris saja itu tidak cukup. Nah, pada gambar 27.9 ini adalah ilustrasi dari kasus ini. Nah, selanjutnya kita di sini akan menganalisis gambar 279, yang dimana gambar ini merupakan gambar dari the resolving power of an optical system, atau gambar dari daya pengurai dari satu sistem optik. Nah, pada gambar ini kita memiliki dua titik, yaitu P dan P aksen, yang dimana kedua titik ini akan dipantulkan menuju titik T. Dalam optika geometris, seharusnya kedua titik ini, yaitu titik P dan P aksen, akan menghasilkan dua bayangan yang berbeda ketika dipantulkan. Namun, pada jarak yang terlalu dekat, maka mereka akan saling tumpang tindih ketika dipantulkan ke titik T. Nah, disinilah prinsip Huygens berperan, ataupun optika gelombang. Di sini menyatakan bahwa setiap titik yang ada pada gelombang itu bertindak sebagai sumber gelombang sekunder. Maksudnya bagaimana? Kita analisis lagi. Di sini ada kedua titik, yaitu P dan P aksen, yang dimana jarak antara kedua titiknya ini, yaitu D, disebut dengan D. Nah, ketika sumber cahaya, yaitu P dan P aksen ini dipantulkan menuju titik T, maka dia harus melewati sistem optik dahulu. Dari titik P aksen itu sendiri, untuk menuju titik T, dia memiliki dua jalur yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah jalur P aksen S, T, dan yang kedua adalah jalur P aksen R, T. Ini adalah kedua jalur yang dapat ditempuh dari titik P aksen menuju citra T. Apa itu citra? Citra adalah hasil pembentukan bayangan oleh sistem optik yang berasal dari sumber cahaya ataupun objek nyata. Di sini sumber cahayanya adalah P dan P aksen,
sistem optiknya adalah garis S dan R, atau dalam dunia nyata sistem optik ini bisa berupa mikroskop, teleskop, cermin, ataupun lensa, dan citranya ataupun titik akhirnya adalah T. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa dari titik P aksen ini menuju titik T memiliki dua jalur, yaitu P aksen ST dan juga P aksen RT. Dan setiap jalur ini memiliki waktu tempuh, yaitu untuk jalur P aksen ST waktu tempuhnya adalah T1, dan untuk jalur P aksen RT waktu tempuhnya adalah T2. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kedua titik ini yang awalnya ini kita lihat dari jauh itu sebagai satu titik, namun bagaimana caranya agar bisa berbeda? Nah, disinilah pernyataan Feynman itu berlaku. Jadi, Feynman menyatakan bahwa kedua titik ini bisa berbeda ketika selisih waktu tempuhnya lebih besar daripada periode cahaya itu sendiri. Yang dimana ini adalah frekuensi cahaya V, frekuensi cahaya, atau kita dapat menuliskannya sebagai V, dan karena yang diminta adalah periode, maka jadi 1/V. Jadi untuk dapat membedakan kedua objek ini, P dan P aksen ini berbeda, syaratnya waktu tempuhnya harus lebih besar dari periode cahaya itu sendiri. Atau dalam bentuk spasial kita juga dapat menuliskannya menjadi D lebih besar dari lambda per 2n sin theta. Yang dimana jarak harus lebih besar dari panjang gelombang dibagi dengan 2 sin theta. Nah, ketika rumus ini sudah kita dapatkan, maka kita dapat mengetahui bahwa ada limit difraksi. Limit difraksi itu apa? Limit difraksi itu adalah batas minimum atau batas paling kecil yang dapat dideteksi oleh satu sistem optik, jarak antar dua titik yang masih bisa dibedakan oleh sistem optik, yaitu seperti titik P aksen dan P ini. Ini dinamakan dengan limit difraksi. Namun ketika suatu sistem optik ini tidak bisa lagi membedakan jarak antar kedua titik ini, maka itulah yang disebut dengan batas absolut. Terus gambar 279 ini digunakan di mana aja ya? Nah, gambar 279 ini digunakan dalam desain mikroskop seperti biologi dan elektron, kemudian dalam teleskop, itu resolusi teleskop, dan dalam kamera profesional. Nah, contoh penerapan dari gambar 279 adalah misalnya kamu pakai Google Maps dari satelit, kamu zoomin rumah kamu, tapi kamu akan bisa zoomin orang di taman. Itu karena resolusinya mudah mikro. Itu adalah salah satu penerapan dari resolusi power yang kena ini. Nah, dari gambar 279 kita dapat banyak pelajaran nih. Yang pertama, dengan pengkajian optika geometri, kita hanya mengetahui titik di mana sistem bisa difokuskan, tetapi kita tidak bisa membedakan batas kemampuan antara dua titik. Nah, yang kedua, dengan pendekatan optika gelombang, ini tuh bisa memberi kita pemahaman bahwa cahaya itu mempunyai fase dan dua waktu tempuh bisa menentukan apakah sumber cahaya bisa dibedakan atau tidak. Nah, yang ketiga, gambar 27.9 ini menyederhanakan konsep yang sangat kompleks menjadi suatu konsep yang bisa dihitung, dianalisis, dan diuji di laboratorium. Jadi, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa kita tidak akan pernah bisa membedakan dua titik cahaya jika gelombang cahaya datang ke mata atau sensor dengan perbedaan waktu yang sangat kecil. Bukan karena kualitas lens yang buruk, tetapi karena cahaya sebagai gelombang tidak dapat melawan hukum alam. Inilah mengapa mempelajari optika gelombang menjadi sangat penting. Karena dari sanalah kita belajar bahwa proses melihat bukan hanya tentang memperbesar objek, tetapi tentang bagaimana kita menyadari keterbatasan fisik mendasar dari cahaya itu sendiri.